Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Kepada yang terhormat Ibu Andita Desi Wulansari dan teman-teman MPIB yang berbahagia, langsung saja kami dan DRD Pradana dan Nisa Al-Mahmudah akan mempresentasikan tentang teknik pembuktian reliabilitas Sperman Brown. Yang pertama, kita akan membahas pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Ari Kunto, reliabilitas merupakan petunjuk suatu instrumen penelitian cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Untuk metode Sperman Brown digunakan untuk menganalisis reliabilitas beberapa topik yang menunjukkan tingkat kehomogenan dari butir-butir pertanyaan yang tersedia. Hasil pengelompokan belahan pertama dikorelasikan dengan belahan kedua menggunakan koefisien korelasi Sperman Brown. Dalam teknik Sperman Brown ini, pemberian interpretasi terhadap reliabilitas pada umumnya digunakan patokan sebesar 0,6. Jadi dapat dikatakan apabila hasil uji coba sama dengan atau lebih dari 0,6, berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas tinggi. Sedangkan hasil uji coba kurang dari 0,6 berarti hasil uji coba tesnya memiliki reliabilitas yang kurang. Adapun syarat-syarat teknik Sperman Brown, yang pertama, bentuk pertanyaan hanya terdiri atas dua pilihan jawaban, yaitu ya dan tidak. Selanjutnya, jumlah butir soal harus genap agar dapat dibelah menjadi dua. Dan yang ketiga, antara belahan pertama dengan belahan yang kedua harus seimbang. Artinya belahan instrumen dikatakan seimbang jika jumlah butir soal sama dengan pertanyaan tersebut menggunakan aspek yang sama. Selanjutnya, macam-macam teknik Sperman Brown. Teknik belah dua atau Sperman Brown dapat dikenakan untuk data dengan skala dikotomi atau kontinu dari suatu tes yang jumlah itemnya atau butir soalnya genap, sehingga dapat dibagi menjadi dua bagian yang seimbang. Pembelahan ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan butir-butir soal sesuai dengan cara yang dipilih sebelumnya. Dalam teknik Sperman Brown terdapat beberapa cara yang digunakan untuk membelah tes menjadi dua, yaitu pembelahan awal-akhir dan pembelahan ganjil genap. Yang pertama, teknik belah ganjil genap. Dengan teknik belah dua ganjil genap, peneliti mengelompokkan butir soal bernomor ganjil sebagai belahan pertama dan kelompok butir bernomor genap sebagai belahan yang kedua. Pembelahan ini dengan cara gasal genap ini sangat populer dan mudah dilakukan. Dalam cara ini, seluruh item yang bernomor urut gasal dijadikan satu kelompok menjadi belahan pertama dan seluruh item yang bernomor urut genap dijadikan satu kelompok menjadi belahan kedua. Selanjutnya, tahapan uji reliabilitas Sperman Brown ganjil genap. Yang pertama yakni membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. Dengan HO, tidak ada hubungan antara pengukuran belahan ganjil dengan pengukuran belahan genap atau tidak reliable. Sedangkan HA-nya ada hubungan antara pengukuran belahan ganjil dengan pengukuran belahan genap atau reliable. Yang kedua, menentukan taraf signifikan. Dan yang ketiga, membagi instrumen penelitian dengan cara menghitung jumlah jawaban yang bernilai 1 atau ya yang berada pada butir soal ganjil, sedangkan untuk belahan genap skor total dikurangi skor ganjil. Yang keempat, kaidah pengujian dengan cara membuat tabel penolong untuk mencari nilai R, seperti itu. Selanjutnya, menghitung nilai korelasi antara skor belahan ganjil dengan skor belahan genap dengan rumus sebagaimana yang tertera dalam PPT. Selanjutnya, menghitung nilai indeks reliabilitas. Setelah nilai koefisien korelasi diketahui, selanjutnya menghitung nilai indeks reliabilitas, di mana R
itu sebagai reliabilitas instrumen dan RxY sebagai nilai korelasi. Yang kelima yakni tahapan menghitung nilai koefisien korelasi. Nilai R tabel dapat dilihat di tabel produk momen dengan ketentuan RA 1 dan R dikurangi 2. Yang keenam, membandingkan R tabel dengan R hitung. Tujuan membandingkan R hitung dengan R tabel adalah untuk mengetahui hipotesis mana yang akan menerima berdasarkan kaidah pengujian. Yang ketujuh, membuat keputusan. Selanjutnya nomor 2 yakni teknik belah awal akhir. Dalam teknik belah awal akhir ini peneliti harus membelah butir-butir instrumen atas belahan awal sampai akhir. Dengan membelah tes menjadi 2 bagian secara awal dan akhir dapat dilakukan dengan cara undian sederhana guna menentukan item-item nomor berapa sajakah yang dimasukkan menjadi belahan pertama dan yang diurutkan menjadi belahan kedua. Atau dengan membagi belahan pertama, butir soal adalah soal dengan nomor 1 sampai dengan setengahnya N, dan belahan kedua adalah setengahnya N pada setengah yang terakhir. Selanjutnya, tahapan uji reliabilitas Sperman-Brown dengan teknik awal akhir. Yang pertama, dengan membuat hipotesis dalam bentuk kalimat. Dengan HO-nya tidak ada hubungan antara pengukuran belahan awal dengan pengukuran belahan akhir, atau di sini yang menunjukkan tidak reliable, sedangkan HA-nya ada hubungan antara pengukuran belahan awal dengan pengukuran belahan akhir atau reliable. Yang kedua, menentukan taraf signifikan atau seberapa resiko kesalahan yang diterima dalam hipotesisnya nanti. Selanjutnya yang ketiga, membagi instrumen penelitian. Teknik belahan awal akhir ini prinsipnya membagi atau mengelompokkan instrumen ke dalam 2 kelompok. Yang kelompok pertama atau belahan awal adalah butir pertanyaan 1 sampai dengan setengahnya N, sedangkan kelompok yang kedua atau belahan akhir adalah sisanya. Yang keempat yakni kaidah pengujian. Jika R tabel lebih besar, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka HO ditolak, sedangkan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka HO diterima. Yang kelima, tahapan menghitung nilai R hitung, ini dengan cara membuat tabel penolong untuk mencari nilai R. Selanjutnya, menghitung nilai korelasi antara skor belahan ganjil atau X dan skor belahan genap atau di sini dilambangkan dengan Y dengan teknik sebagai berikut, di mana X merupakan skor bernilai ganjil, Y sebagai skor bernilai genap, dan N merupakan jumlah responden. Sedangkan yang ketujuh yakni tahapan menghitung nilai koefisien korelasi. Nilai R tabel dapat dilihat dari tabel produk momen dengan ketentuan R A pangkat 1 N dikurangi 2. Membandingkan R tabel dengan R hitung. Tujuan membandingkan R hitung dengan R tabel adalah untuk menguji hipotesis mana yang akan diterima berdasarkan kaidah pengujian. Dan yang terakhir yakni membuat keputusan. Sekian presentasi dari kami tentang teknik pembuktian reliabilitas Sperman-Brown. Banyak kurangnya dari kami mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.